Tumbas, welcome back. Kembali lagi di Matchala Talk, anjay. Jadi kita bakal bahas soal matchala. Sebenarnya bukan masalah sih, tapi kayak hal-hal apa aja gitu. Nggak harus matchala gitu. Anyway, kalau misalnya kalian nonton videoku yang pertama, video Matchala Talk pertama, disitu aku sempat curhat kalau misalnya aku lumayan kayak ngerasa hidup aku nggak seru dan aku ngerasa hidup orang lain itu lebih seru. Kalau misalnya kalian belum nonton dan kalian kepo itu videonya kayak gimana dan apakah ada cara-cara untuk mempunyai hidup yang lebih seru, coba kalian nonton di video pertama itu. Nanti linknya aku kasih di description box. Anjay! Jujur aku gak nyangka banget aku bisa ngomong itu. Aku ngerasa kayak mimpi, tau gak sih bikin YouTube ini. Ini tuh adalah salah satu impianku dari dulu, adalah punya YouTube channel sendiri dan punya segmen, bener gak sih punya segmen namanya? Ya pokoknya punya video yang isinya soal bahas-bahas kehidupanku dan bahas-bahas hal-hal tentang hidup aku yang mungkin kalian juga bisa relate. Dan aku mau menceritakan lagi sedikit aja ya soal kayak masalah apa sih yang pertama itu dan gimana mengatasinya. Intinya aku tuh kayak ngerasa hidup aku nggak seru dan hidup orang lain lebih seru. Aku cerita kan, emang hidup seru tuh kayak gimana sih standarnya. Aku menemukan salah satu standar menurut aku ya, hidup seru adalah yang pertama, orang-orang yang punya hidup seru itu punya sesuatu yang difavoritin. Dia punya tempat nongkrong favorit, dia punya tempat makan favorit, minuman favorit, punya buku favorit, punya apapun difavoritin gitu loh. Bisa hal-hal, bisa kegiatan, jadi kayak misalnya hobi, bisa barang-barang atau apapun itulah pokoknya. Terus aku ngerasa kayak hidup aku nggak seru, aku kayak nggak punya kehidupan ya karena aku nggak punya hal-hal yang difavoritin. Tenang, itu hanya pikiranku aja. Setelah aku kayak ngelis apakah aku punya hal-hal yang aku favoritin, apakah kehidupanku seru, masa sih kehidupanku nggak seru, masa sih aku nggak punya hal yang aku favoritin, ternyata salah. Itu hanya ada di pikiranku aja dan aku ternyata punya banyak hal-hal yang aku favoritin. Jadi, ini adalah video tentang apa aja hal-hal yang aku favoritin. Akhir-akhir ini ya, kita akan bahas dari, yang mana dulu ya? Dari hal-hal yang berbau fashion dulu. Karena kan kerjaan gue kan sangat erat hubungannya sama dunia fashion. Terutama fashion yang dangdut nang-nang. Cuma, please, jangan punya pikiran kalau barang-barang favoritin itu tuh dangdut mentok. Cukup dangdut aja ya. Yang pertama, ini aku gak menyesal banget beli barang ini. Barangnya adalah, tada! Tas Balenciaga Kagol. Aku waktu itu beli gara-gara diundang ke acaranya Balenciaga sama Listia dan Ken Hadi, temen aku sesama content creator. Nah, mereka tuh nge-host acaranya di Balenciaga. Terus dress code-nya itu a touch of Balenciaga. Nah, sedangkan waktu itu aku nggak punya. Terus aku kayak, gimana ya touch of Balenciaga? Dan aku memutuskan tuh beli tas ini. Ini tas yang aku beli karena dia udah special price alias diskon, terus di diskon lagi, intinya kayak gitulah. Tapi ini kayak bagus banget dan sesuai dengan kepribadian aku. Terus turns out dia itu muat banyak pol barang-barang. Jadi biasanya kalau misalnya aku bawa tas kecil tuh nggak muat semua barang-barangku gitu loh. Aku harus nitipin ke personal asisten aku. Nah, kalau aku bawa ini tuh kayak semua barang yang aku butuhin tuh cukup masuk ke sini semua. Jadi ini salah satu barang favorit aku. Nang-nang. Next adalah flat shoes, nang-nang. Ini nggak sedangdut itu, cuma ini warnanya kuning soft. Ini lucu banget, gemes banget, dan ternyata aku baru sadar kalau aku tuh ternyata anaknya kayaknya spring deh. Soalnya waktu aku pakai warna-warna yang kayak gini, warna yang soft gitu tuh kulit aku tuh kayak terang banget. Nah, jadi aku suka banget sama dia, dan ini adalah flat shoes high-end brand pertama aku, dan aku berharap dengan membeli ini itu bisa menarik energi untuk bisa membeli teman-temannya dia yang lain gitu. Kenapa aku pilih flat shoes? Karena di sini aku nggak punya flat shoes dan aku butuh sepatu yang bisa dibuat main, tapi juga kalau bisa dipakai buat meeting itu bisa gitu. Karena dia kan ketutup nih depannya. Kenapa pilih Christian Dior? Karena ini yang paling masuk harganya di kantong aku. Ya anyway, aku seneng banget nget ternyata sama ini. Dia termasuk sepatu yang sering banget aku pakai. Gak rugi gitu. Kalau misalnya harganya dibagi dengan total berapa kali aku pakai, ini tetap cuan, tetap untung. Next, ke perintilan fashion alias jam tangan. Jamnya Guess nih. Ini dikasih sama PR-nya Guess karena waktu itu aku datang ke salah satu eventnya dia dan menurut aku bagus banget karena ternyata aku juga menyadari kalau misalnya aku tuh anaknya bukan gold tapi ternyata aku silver. Dia itu modelnya selain dia dangdut, dia tuh gak kelihatan kayak jam, kelihatannya kayak gelang gitu loh. Dan aku tuh nggak punya banyak gelang, nggak punya banyak aksesoris di tangan yang bisa nambah kedangdutanku gitu. Jadi aku suka kalau sekali pakai ini tuh kayak langsung duar, langsung kayak penuh gitu tangan.
Terus aku juga ada gelang-gelangan favorit. Akhirnya yang pertama ini dikasih dari Bloka. Ini brand lokal, warnanya itu loh aku suka banget. Akhir-akhirnya tuh aku suka banget sama ini warna biru kayak gini. Dan tentu ada aksen pink karena aku suka banget sama warna pink. Dan ada satu lagi, ini juga dikasih, tada! Ternyata nggak ada kucingnya. Lucu kan, ada 2 kucing. Gelang ini dikasih sama Kate Spade karena waktu itu aku datang ke eventnya dan aku pilih yang warna silver. Terus ini adalah sebuah manifestasi supaya next time bisa pakai gelang Cartier. Oh, yang macan gini. Ini versi unyunya gitu. Kalau misalnya Cartier kan wow. Kalau ini miang gitu. Nih. Terus fashion item selanjutnya ini piyama. Ini piyama dari Mas Tumbas alias dari pacar aku. Piyama yang waktu itu aku bener-bener aku mau banget sampai aku kepikiran dan aku curhat ke pacar aku dan ternyata dia membelikan ini untuk hadiah ulang tahun aku. Ini kalau nggak salah mereknya Mark and Spencer. Kenapa aku pengen banget sama ini? Karena pertama warnanya biru. Aku kan lagi gila-gila warna biru dan itu ada kayak ada lemon-lemonnya gitu loh. Itu kayak represent aku banget, represent Cadbury lemonade banget. Jadi aku suka banget. Lanjut fashion item yang juga menjadi favoritku akhir-akhir ini dan kayaknya bakal lama banget jadi favoritku adalah kacamata Nang Ningna Tumbas. Ini aku suka banget karena ini membantu aku buat melihat. Dan aku suka banget karena dia gede frame-nya. Gak tahu kenapa aku suka banget sama frame-frame yang gede dan tebel gitu frame-nya. Ini tuh punyanya Prada, belinya di Optic Says dan aku memilih lensa Elisor kalau nggak salah namanya. Jadi dia nanti tuh bisa berubah kalau ada paparan sinar UV. Perubahannya ini gradasinya si lensanya itu warna coklat, jadi nyambung sama frame-nya. Kenapa aku pilih lensa yang dia bisa berubah warna? Karena aku males pakai kacamata hitam karena gak bisa lihat. Padahal kayak matanya lagi trik-triknya. Kebayang nggak maksud aku? Karena yang aku punya waktu itu cuma kacamata biasa aja. Terus kayak repot gitu loh, harus gonta-ganti kacamata yang baca sama kacamata hitam. Pilihannya adalah kalau misalnya mau pakai kacamata hitam kayak gitu adalah pakai soft lens. Tapi aku tuh mager banget pakai soft lens. Ribet gitu loh menurut aku, dan kayak mataku tuh lebih cepet capek kalau misalnya pakai soft lens. Pilihannya ya pakai kacamata bening aja gitu. Kalau misalnya pakai kacamata bening aja, sedangkan lagi terik-teriknya, itu mata kita kan suka kayak gini-gini loh, kayak mercing-mercing gitu, apa ya bilangnya, kayak sipit-sipit gitu. Nah itu tuh kalian tahu apa? Jangan ya dek ya, menurut aku jangan sering-sering kayak gitu, karena ntar kayak bikin mempercepat ini loh keriput kalian. Jadi kayak kurangilah gini-gini kalau nggak pengen cepet keriput. Next, fashion items udah semua. Mungkin lanjut ke beauty-beautyan ya yang lagi aku suka. Favorit aku bulan ini jatuh kepada, bukan bulan ini sih, tapi kayak dalam setahun ini deh. Ini please jangan judge aku karena ini sudah habis. Dan udah jelek banget. Ini adalah lip maximizer. Aku suka banget sama Dior yang ini, yang shadesnya 009. Ini warnanya cantik banget, natural, terus kayak dia glossy tapi dia tetap nempel dan gak geser. Ini cinta banget, tidak banget. Ini aku nggak beli lagi karena aku menemukan versi lokal dan versi lebih affordable, yaitu lip balmnya something yang baru, lip plumper kalau nggak salah namanya. Ini shadesnya mirip-mirip sama Dior Lip Maximizer yang 009 ini. Ini shades yang ribbon. Bagus banget, nget. Cuma dia itu minusnya adalah karena dia lip balm, jadi ya cepet hilang, cepet longsor. Kalau makan dikit pasti hilang dan lumayan agak geser. Jangan kalau misalnya kalian pakai yang Dior ini dia nggak akan geser. Cuma kalau emang kalau makan, minum gitu ya, namanya juga kan dia agak ada glossnya gitu ya, pasti hilang. Cuma stainnya itu ini lebih juara. Kalau misalnya glossy-nya hilang, tetap ada warnanya gitu. Sedangkan kalau ini nggak, ini bener-bener hilang. Ya plus minus lah ya guys ya. Cuma ya karena ini juga belum habis, aku ngabisin ini dulu. Nah, ya karena aku lagi gila-gila lip gloss, aku juga punya lip gloss yang nggak ada warnanya. Punyanya Laneige. Ini favorit aku, Nang Ningna. Ini bikin bibir kalian tuh lembab banget. Dipakai kalau malam hari atau pagi hari sebelum pakai lipstikan itu kayak mantep banget. Dan dia itu ada wangi-wangiannya, ada kayak ya variannya lah. Variannya tuh gummy bear. Jadi wanginya tuh wangi gummy bear, kayak pingin tak makan gitu rasanya. Terus kalau soal beauty-beautyan lainnya, ada parfum. Ini parfum lokal. Ada 2 juaranya di tahun ini. Tada! Yang pertama, ini pakainya bahkan udah mau habis guys. Ku hemat-hemat banget. Punyanya Accent yang Virgin First. Ini wanginya gimana ya? Aku tuh nggak pinter menjelaskan wangi, tapi kalau misalnya kalian suka wangi-wangi yang powdery, wangi-wangi bayi gitu, tapi tetap kayak elegan, manis, cantik,
ini wangi nih. Aku suka banget wanginya dia. Selain si aksen Virgin First ini, aku juga suka sama kolaborasinya Kici sama Rania Yamin. Ini menurut aku wanginya tuh kayak kamu masuk ke lobi Plaza Senayan. Sensi ding, itu kayak wow, semerbak bunga-bunga. Terus kayak kalem tapi juga seger, tapi juga kayak ningrat kayak Rania Yamin sih menurut aku nih wanginya. Enak banget, wangi rose yang paling dominan. Sayangnya kayaknya ini nggak diproduksi lagi deh, jadi kayak ya udah ini udah tinggal dikit. Aku hemat-hemat banget, soalnya kayak aku cinta banget sama ini. Next, barang-barang yang mungkin berkaitan sama hobi kali ya. Karena aku tuh anaknya home person banget, aku suka banget di rumah, aku suka banget menghabiskan waktuku sendiri di kamar ini. Jadi hiburanku tuh kalau nggak nonton film, baca buku, ya scrolling Instagram, TikTok, kayak gitu. Nah, kita akan mulai dari yang berbentuk fisik dulu aja. Dari buku. Tentu aku memilih buku. Wow, ada apa di jalanan itu? Rame banget. Ini mumpung lagi ada yang lewat, titut-titut, nenot-nenot, minum dulu kali ya. Oke, udah lewat, balik lagi ke dua buku ini. Tentu aku memilih buku ini based on covernya dulu ya. Sorry banget teman-teman. Ini lebih dulu dibeli daripada ini. Nah, tapi ini tuh bukunya belum selesai aku baca juga. Ini judulnya Pineapple Street. Jadi ini bukunya tuh kayak, aku tuh tim yang selalu menghabiskan buku itu pelan-pelan. Kayak relationshipku sama buku itu tuh kayak nggak bisa cepet-cepet. Aku tuh kayak harus pelan-pelan bacanya, terus bahkan bisa aku ulang-ulang gitu beberapa babnya. Kalau misalnya aku ngerasa di tengah jalan aku nggak kuat, kayak emotionally nggak kuat sama alur ceritanya tuh, aku bisa stopnya tuh lama. Kayak tunggu, aku harus menyiapkan mental dulu baru aku bisa lanjutkan bab selanjutnya gitu. Nah, di kasus ini aku tuh berhenti di tengah-tengah banget nih, karena itu menurut aku adalah puncaknya dan emosiku tuh udah kayak amburadul banget. Aku nggak bisa melanjutkan, aku nggak kuat. Akhirnya aku berhenti dulu, terus aku beralih ke buku kedua. Ini juga bukunya based on cover ya aku belinya. Karena ini nang-ning-nong banget, bahkan kayak setema nih sama baju aku. Kenapa aku beli ini pertama kali? Karena dia nggak ada sinopsisnya, terus aku kepo. Ini judulnya Dollar Good Dream Department Store. Buku ini ternyata menceritakan soal kayak mimpi. Alam mimpi lebih tepatnya. Aku berhenti di sini karena aku ngerasa aku belum siap nih menjalani adventure di alam mimpi itu. Jadi aku kayak, kita stop dulu ya gitu. Aku ngerasa ini udah aku diemin mungkin ada kali beberapa bulan. Kalau ini mungkin udah hampir setahun kali dia. Nggak hampir setahun, tapi juga lebih lama ini gitu, udah berbulan-bulan banget gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tuh sering banget aku gonta-ganti bawa dalam perjalanan. Kayak kali aja dalam perjalanan tuh aku mau ngelanjutin baca kayak mentalku udah siap gitu. Cuma ternyata kayak ya ternyata belum. Sejauh ini dua ini tuh favorit aku dan kayak seru. Cuma itu kembali lagi aku belum siap mental untuk melanjutkan cerita-ceritanya. Kalian gitu juga nggak sih guys? Next adalah yang nggak kelihatan fisiknya kali ya, mungkin TV series. Akhir-akhir ini kayak dalam beberapa bulan ya, kayak sebulan 2 bulan gitu, aku lagi pelan-pelan. Sekali lagi aku tuh nggak bisa cepet-cepet ngabisin buku TV series kayak gitu, nggak bisa, harus pelan-pelan. TV series yang lagi aku tonton adalah TV series jadul keluaran 2006 season pertamanya, dan ini fashionnya lucu banget, ini karakternya juga kayak seru banget, banyak alur ceritanya ternyata kompleks, nang-ning-nong banget. Judulnya adalah Ugly Betty. Sumpah, kalau misalnya kalian pernah nonton Ugly Betty, menurut aku dia bisa jadi tontonan yang bisa diulang-ulang. Karena kayak nyaman, seru gitu. Kayak menceritakan soal si Betty Suarez ini yang jadi asistennya Daniel Mead di perusahaan majalah gitu. Kayak wow, ini aku ngerasa kayak TV series ini tuh mengingatkan aku sama impian aku waktu masih kecil. Jadi New York girl, bekerja di majalah, fashionnya seru, nang-ning-nong, kayak seru banget. Aku baru sampai di detik ini ya, aku baru sampai di season 2 episode terakhirnya dia ada 4 season kalau nggak salah. Sejauh ini aku suka banget, jadi aku pengennya pelan-pelan, aku nggak pengen cepet-cepet berakhir. Itu TV series. Kalau lagu, mungkin yang lagi menjadi favoritku banget baru-baru ini banget adalah lagu-lagu dari film Wicked. Karena kayak aku tuh terinfluence banget sama si Ugly Betty, dan di Ugly Betty itu ada nge-mention soal Wicked ini. Terus kayak pas banget ya, aku tuh kayak aku nggak ngerti kayak kok bisa ya timeline aku tuh persis banget. Persis banget, tapi pasti kayak pas banget gitu loh yang dijalani sama si Betty Suarez ini di TV series itu. Jadi misalnya gini, waktu itu aku lagi nonton episode yang dia itu lagi sibuk-sibuknya banget ngurus New York Fashion Week.
Terus pas banget di minggu-minggu itu juga di kehidupan nyataku ini, aku tuh lagi aktif banget, lagi banyak banget undangan-undangan dan event-event di sini. Tapi event Jakarta Fashion Week. Jadi kayak kok bisa pas banget ya. Nah, yang kedua itu juga dia itu ada episode yang kayak menjelaskan, bukan menjelaskan sih, tapi kayak mention ada sangkut pautnya sama The Wicked gitu lah ya. Kalau di TV series itu lebih ke mereka tuh kayak pingin nonton Broadway-nya si Wicked ini. Terus udah lah ya, berlangsung lah ya nih episodenya itu kayak beberapa episode gitu yang ada hubungannya sama Wicked ini. Nah, gak lama setelah aku selesai menonton episode itu, aku dapat undangan buat nonton Wicked. Jadi kayak aku mau banget karena aku kayak my life is like a Betty Suarez life. Sumpah seru banget. Terus aku jadi kayak aku seneng banget lagu-lagu yang ada di Wicked. Kalau misalnya kalian belum nontonin Wicked, menurut aku kalian harus nontonin juga sih guys. Itu kayak film musical yang lagunya itu tuh bisa nempel sih setelah kalian pulang dari bioskop. Jadi coba tontonin, bagus banget. Sama mungkin terakhir, hal yang aku favoritin recently adalah boneka, terutama 2 boneka ini. Jujur, aku itu bukan anak yang boneka banget. Aku sempat beli ini di awal tahun kalau nggak salah. Aku sempat beli dia bersama dengan kawan-kawannya. Jadi ada beberapa boneka kecil lainnya, ini ada di atas ini, yang warna dan bentuknya jenisnya itu beda. Nah, selama ini tuh cuma jadi pajangan aku aja. Kalau misalnya kalian nonton date vlog aku yang kedua, aku tuh beli ini karena ini lucu banget, ini mencuri perhatian aku banget. Terus waktu aku pegang tuh aku langsung jatuh cinta karena ini lembut banget. Aku nggak pernah jatuh cinta itu sama boneka waktu aku pegang. Sudah aku cinta banget. Aku kok ngerasa aku mirip ya sama boneka dia. Ya anyway, aku beli terus habis itu karena dia lembut banget tuh jadi aku sering pegang-pegang dan aku bawa tidur. Padahal aku tuh nggak pernah yang namanya tidur sama boneka. Tapi ini tuh aku bawa tidur dan ternyata kayak nyaman banget gitu kan. Sampailah di suatu hari aku tuh harus pergi, aku harus keluar kota dan aku tuh pingin ada sesuatu yang aku pegang-pegang juga. Akhirnya aku memutuskan dari 3 boneka yang sejenis kayak gini tuh aku bawa dia karena aku ngerasa aku tuh lagi cinta banget sama abu-abu dan sekali lagi ini tuh ada aksen pinknya. Nah, ini juga ada aksen pinknya. Intinya aku suka pink aja. Nah, jadi inilah yang aku bawa. Setelah aku bawa ternyata kayak dia tuh gemes banget, ditaruh tas lucu, pegang-pegang gini gemes, terus kayak dibuat tidur itu buat lucu-lucuan di pipi pas tidur gitu juga gemes gitu. Jadi 2 ini menjadi recent favorit aku dan menjadi alasan aku pingin beli boneka lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya next vlog ada aku beli boneka ya mostly karena 2 boneka ini guys. Udah sih guys, kurang lebih itu tadi hal-hal yang menjadi favorit aku akhir-akhir ini. Semoga kalian juga mempunyai hal-hal yang kalian favoritin. Intinya, kalau misalnya kalian ngerasa hidup kalian lagi nggak seru, coba deh lihat ke dalam diri kalian, lihat deh ke hal-hal yang ada di sekitar kalian. Banyak loh guys, hal-hal kecil yang bisa bikin hidup kalian tuh ternyata menjadi berarti lebih seru. Kalau misalnya kalian punya barang-barang yang kalian favoritin, please let me know di kolom komentar barang apa sih yang jadi favorit kalian akhir-akhir ini atau di tahun ini. Jadi mungkin dari awal tahun sampai akhir tahun atau dari tengah-tengah tahun sampai akhir tahun ini tuh kalian suka banget. Let me know ya. Oke, senang banget guys bisa sharing-sharing ke kalian. Kalau misalnya kalian suka dan ngerasa relate, please like. Jangan lupa juga komen tadi barang favorit kalian. Dan jangan lupa juga subscribe supaya kalian nanti bisa lihat video-video aku selanjutnya. Bye guys, see you the next video. Mungkin di Machala Talk atau di video-video lainnya lah. Oke, see you. Bye. Tumbas, nah ning.